Hai semuanya, aku Aziza dan di sini aku udah di FEB Unpad dan aku mau nanyain mahasiswa-mahasiswa kalau misalkan mereka dikasih uang 100.000 bakal digunain buat apa ya? Let's go. Nah, sekarang aku udah sama anak-anak FEB Unpad. Mending kita tanyain yuk langsung. Kenalan dulu kali ya. Halo, kakak namanya siapa? Aku namanya Nara. Aku Kia. Aku Salma. Aku Hizran. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh dari jurusan apa sih? Nanti sebut dalam hitungan ketiga ya. 3, 2, 1. Ekis Unpad. Oke, Ekonomi Islam Universitas Pajajaran FEB Unpad. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian semua. Semisal kalian dikasih 100.000, bakal kalian gunain buat apa sih sebenarnya? Kalau aku buat beli kopi. Oke, beli kopi. Kalau kayaknya buat skincare deh. Skincare. Kalau kakaknya? Kalau aku kayaknya bakal aku tabung deh. Keren, ditabung. Kalau kamu? Aku sedekah. Masya Allah. Nah, kan kita tahu nih kalau misalkan duit 100.000 nih pada dipakai dengan kebutuhan yang beda-beda. Ada yang pengen dengan beli kebutuhannya sendiri, terus ada yang pengen ditabung, sama ada yang pengen sedekah. Nah, itu tuh ada dua versi. Ada yang economic man sama yang Islamic economic man. Emang apa bedanya sih, Kak? Iya, baru denger deh Economic Man. Kok malah baru dengar yang Islamic economic man? Iya kak, kita pengen tahu dong apa perbedaannya. Nah, sebenarnya aku juga bingung. Maka dari itu, ayo kita bahas bareng-bareng. Yuk. Let's go. Kenalin, tokoh kita adalah Dr. Monzer Kaf. Beliau lahir di Damaskus tahun 1940. Beliau juga merupakan dokter ekonomi internasional dari Universitas of Utah. Beliau bukan cuma ahli teori, tapi juga peneliti senior di Islamic Development Bank. Karya beliau di Islamic Economy adalah pionir yang berhasil menggabungkan antara prinsip matematika dengan prinsip syariah. Intinya, beliau adalah tokoh yang berhasil membuktikan bahwasanya nilai-nilai Islami sangatlah ilmiah untuk dunia ekonomi. Monzer Kaf memperkenalkan konsep Islamic Man. Berbeda dengan Homo economicus yang lainnya, Homo economicus itu hanya mementingkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi Islamic Man itu berlandaskan dengan nilai syariah. Ada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada konsep kesuksesan. Sukses bukan hanya materi saja, tetapi juga untuk akhirat. Yang kedua itu ada skala waktu. Bukan hanya mengejar dunia saja, tetapi juga mengejar akhirat. Yang ketiga itu ada konsep harta. Harta itu adalah sebuah titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan umatnya. Berarti itu nggak boleh belanja, Nat? Boleh, tapi Kaf itu memperkenalkan kita dengan rumus final spending, yang artinya itu adalah belanja kebutuhan kita ditambah infak. Jadi, kepuasan seorang muslim itu adalah dengan cara bisa berbagi kepada sesama. Nah, biar gampang dipahami, bayangin kita punya anggaran belanja. Teori Kaf ngajarin kita 3 prioritas, yaitu ada daruriyah, yaitu kebutuhan pokok, terus ada hajiyah, kebutuhan sekunder, yang terakhir adalah tahsiniyah atau kebutuhan tersier. Nah, Kaf juga melarang kita untuk israf, yaitu pemborosan. Nah, permisalannya kayak gini, kalau kita beli kopi mahal-mahal sedangkan tetangga kita kelaparan, menurut Kaf itu adalah ekonomi yang tidak rasional, dan juga menurut ekonomi Islam juga hal tersebut tidak rasional. Nah, yang benar itu adalah kita harus mendistribusikan uang kita kepada yang lebih membutuhkan, karena itu akan membuat kita merasakan kebahagiaan dalam jangka yang lebih panjang. Tapi Liza, apa ini masih nyambung sama dunia digital sama FOMO? Nah, justru nyambung banget karena teori Kaf itu mengajarkan kita untuk tidak konsumtif dan mindful, dan kita lebih aware sama apa yang kita keluarkan. Jadi setiap rupiah yang kita keluarin itu punya dampak moral bagi orang sekitar kita. Nah, aku setuju banget sama Aziza. Bahkan konsep zakat sebagai instrumen fiskal yang beliau gagas menjadi kunci utama buat pengentasan kemiskinan di banyak banget negara muslim. Implementasinya melalui manajemen zakat modern. Nah, sobat semua, Monzer Kaf bukan hanya mewariskan kepada kita sekedar teori, tetapi juga kompas bahwa ekonomi bukan hanya sekedar uang di atas kertas, melainkan tentang ketenangan diri dan keadilan. Melalui pemikirannya, kita diajarkan bahwa harta adalah amanah dan konsumsi adalah ibadah. Mari kita sama-sama menerapkan ekonomi yang membumi dengan bertujuan kepada ilahi. Ayo jadi bagian dari perubahan ekonomi dunia. Sampai jumpa!